Bab 024. Terus apa? Atau Gaza nikahin lo karena penasaran ya pengen cicip tubuh lo. Terus abis itu ditinggalin jadi. 34. Bekas. Mata Sanum memerah. Jantungnya berdetak cepat akan kata tersebut. Dia menggepalkan tangannya menahan rasa sakit. Kalau bicara jangan kelewatan. Lo faktakan. Kurang ajar lo. Gaza menarik murka Elis keluar dari apartemennya. Cewek yang belum sempat menyelesaikan ucapannya itu seketika harus menyesuaikan langkah karena diseret paksa. Gaza sakit. Beraninya lo ngatain itu ke Sanum. Dia mendorong Elis kasar hingga terdorong menabrak dinding. Mata Gaza berapi-api. Kalau tidak ingat Elis perempuan, tangannya hendak melayang. Aduh kamu kasar banget sih. Elis mengusap bahunya yang nyeri. Gigi Gaza bergemeletuk. Pergi lo. Sekali lagi lo balik gue gak akan segan mukul lo walaupun lo cewek, tekannya. Elis tersenyum manis. Oke karena kamu lagi emosi. Aku pulang. Seenaknya aku happy banget bisa ketemu dan cium kamu, dia memberikan seringaian. Tapi kamu gak bilang ya kita pernah tidur bareng sama istri kamu. Wah aku senang banget jadi orang pertama yang bilang. Ini tujuannya datang ke sini. Membuat istri Gaza yang memilih pergi. Elis. Dada Gaza kembang kempis. Lo tahu ini masa lalu dan kesalahan gue pernah tidurin lo. Apapun itu Gaza. Istri kamu harus tahu kan. Lo mau ngerusak rumah tangga gue. Kamu tahu jawabannya. Kamu pikir aku akan diam. Kamu punya aku Cean. Lo murahan Elis. Ekspresi Elis berganti. Dia tersenyum miring. Kita gak ada bedanya kan? Sama sekali tidak terusik dengan kata tersebut. Gue gak sekeji dan serendah lo. Hanya karena kamu menikahi perempuan bercadar itu bukan berarti masa lalu kamu tertutup. Gimana ya kalau dia tahu faktanya? Gaza memejamkan mata menahan emosi yang bergejolak. Gue akan buka rahasia lo kalau lo lakuin itu. Apa yang kamu takutkan? Gak lo aja yang gue bongkar rahasianya Elis. Lo tahu gue punya rahasia bokap lo juga. Lo lakuin hal yang buat gue murka, keluarga lo juga tamat. Elis mengepalkan tangannya. Dia menatap kesal Gaza yang kini berbalik badan dan masuk ke dalam apartemen. Hah sial. Dia menghentakkan kakinya kesal. Gaza punya banyak rahasia gue dibanding gue tahu rahasia dia. Kesalnya. Gaza mengatur emosinya sesaat dan kembali masuk ke sofa. Dia bergeming melihat Sanum yang menghapus air mata. Perempuan itu tersenyum. Sanum gak apa-apa mas. 35. Itu baru sedikit dari masa lalu gue. Lo yakin sama perasaan lo sendiri? Air mata Sanum hendak menyeruak kembali. Hatinya sakit dan tidak baik-baik saja. Namun akal sehatnya lebih ia kedepankan. Sanum gak akan melihat seseorang hanya karena masa lalu kelam. Kalau lo tahu semua. Rasa sakitnya lebih dari ini. Sanum menggigit bibir bagian bawahnya. Sebenarnya apa yang terjadi dengan masa lalu Gaza? Kenapa masa lalu itu nyatanya menyakitinya walau dia berusaha menerima? Gue gak akan ngelak apa yang Elis bilang. Gue bejat. Gue pernah main sama perempuan. Air mata Sanum menetes. Lo punya pilihan. Sedikit masa lalu gue mulai terkuak. Mas Gaza sudah gak gitu lagi. Tahu dari mana? Gimana kalau gue lakuin hal sama lagi? Mas Gaza menerima permintaan Sanum sebelum menikah. Mas Gaza gak pacaran lagi dan berhenti mainin perempuan. Gue bisa aja kayak dulu lagi.
Sanum percaya Mas Gaza gak akan gitu lagi. Kenapa lo sepercaya itu sama gue? Lantas Sanum harus bagaimana Mas? Bukankah Mas Gaza sendiri yang menarik Sanum? Mas ngancam Sanum dan kita menikah. Gaza bungkam. Tatapannya sendu. Sorry, gue yang narik lo ke dalam kehidupan gue, lirihnya. Awal pernikahan kita boleh seperti itu Mas. Tapi jalan pernikahan kita enggak. Sanum mau kita baik-baik aja dan bertahan terlepas dari apapun masa lalu kita. Sanum menyeka air matanya dan tersenyum kecil. Mungkin ini ujian bagi Sanum dari Allah setelah bilang Sanum akan tanggung resikonya. Sanum baik-baik aja, Sanum akan yakin dan tetap bertahan. Dia mengulas senyum tipis. Mas, Sanum izin jalan-jalan keluar sebentar ya. Sanum pengen cari udara segar. Setelahnya Sanum beranjak ke kamar mengambil hijab dan cadarnya sebelum keluar apartemen. Gaza mengusap wajahnya gusar. Angin sepoi-sepoi menyapu wajahnya. Sanum memejamkan mata dan menikmati sapuan lembut itu. Dia mengisi rongga dadanya sehingga persasaannya sedikit lebih baik. Matanya lalu terbuka. Perhatiannya tertuju pada langit biru di atas sana. Saat ini dia tengah berada di salah satu taman yang berada dekat apartemen. Ya Allah, apa yang Sanum pilih benarkan? Allah memilih bertahan sekalipun masa lalu Gaza memang membuat Sanum sakit. Tapi ya Allah, bukankah orang bisa berubah? Gumamnya melirih. Sahabat Rasulullah yang dulunya musuh Allah dan paling bersemangat dalam membantai sahabat Rasulullah nyatanya beberapa waktu kemudian menjadi manusia mulia yang dijamin masuk surga. 36. Orang-orang yang dulunya memiliki masa kelam, pernah berzina tapi dia bisa menjadi lebih bersih ketika bertobat. Semua orang bisa berubah dan Sanum tahu Gaza juga. Kenyataan pahit memang menyakitkan. Tapi amarah dan kebencian karena masa lalu hanya akan menjadikan hidupnya dipenuhi ketidaknyamanan. Orang dengan masa lalu buruk belum tentu selamanya buruk. Dia hanya perlu membantu Gaza untuk kembali kepada Tuhannya. Gesekan sepatu yang menginjak rumput dan terdengar dekat di belakang membuat fokusnya teralih. Dia mengatur nafas sesaat karena berpikir itu Gaza. Bawa dia. Tunggu. Suara itu, Sanum menoleh cepat. Jantungnya berdetak cepat melihat pria berbadan kekar berdiri di belakangnya. Wajah mereka seram dan garang, tubuh mereka juga besar dan berisi. Sanum berdiri dan nundur perlahan. Dia menelan salivanya dengan tangan saling meremas. Gaza di atas. Apa yang harus dia lakukan? Tolong jangan sentuh saya. Ikut kami baik-baik. Maka Nona gak akan kami tarik paksa. Apa yang mau kalian lakukan? Tuan Sakaya ingin menemui Anda. Papa Gaza. Sanum menghela nafas. Apa tidak bisa dengan cara baik selain pemaksaan seperti ini? Bukankah Papa Gaza bisa mendatanginya dengan baik? Kalau begitu biarkan saya meminta Mas Gaza ikut. Tidak. Hanya Anda Nona. Saya harus pergi dengan Mas Gaza. Hanya Anda sendiri. Jika Anda kekeh, kami akan melakukan cara kasar. Mas Gaza akan bingung jika saya pergi tanpa kabar. Bukan urusan kami. Sanum menatap sebal. Setidaknya kirim pesan kepada Mas Gaza saya pergi dengan suruhan papanya. Tidak. Tuan muda tidak boleh tahu Anda ke sana. Kenapa? Mereka diam. Ikut kami sebelum Tuan muda datang. Sanum menatap gelisah gedung apartemen di belakangnya. Bagaimana ini? Sejujurnya dia takut datang sendiri. Sanum tidak tahu seseram apa Papa Gaza. Apa lama? Sebentar. 37. Tapi saya harus izin suami jika keluar.
Mereka melongos mendengarnya. Udahlah. Gak usah ditawar-tawar. Tarik aja nih istri tuan muda, ucap yang lain tidak sabaran. Sanum mempersiapkan diri untuk berusaha kabur. Saya bisa ke toilet dulu. Nona pikir kami bisa dikecoh. Tidak. Ikut kami. Sebuah mobil sedan hitam mendekat. Hati Sanum merapalkan doa, dia khawatir jika pergi tanpa bilang seperti ini. Saya Arg. Sanum menoleh begitu seorang pria lain menyuntikkan sesuatu di lengan atas kirinya. Perlahan kepalanya mulai pusing dan kesadarannya pun mulai hilang. Ini lebih baik, ucap mereka tertawa. Sanum masih mendengar sayup-sayup suara mereka hingga kesadarannya sempurna hilang. Gaza mengusap wajahnya frustasi dan menghela nafas kasar. Air mata Sanum yang berjatuhan tadi membuat hatinya merasakan rasa sakit yang dia tidak mengerti. Tapi air mata itu karenanya. Hanya ini tapi dia tidak tega, baru sedikit tapi perempuan itu sudah terluka. Bagaimana jika Sanum tahu semuanya? Akankah perempuan itu masih bertahan dengan ucapannya? Gaza mengacak rambutnya frustasi dan melirik ponselnya. Dia sama sekali belum mendengar Sanum masuk lagi ke apartemen setelah tadi izin keluar sebentar. Kemana dia? Gaza mengambil kunci motor dan jaketnya dan berjalan keluar kamar. Perhatiannya tertuju pada ponsel Sanum di atas meja dekat sofa. Sanum tidak bawa ponsel. Dia berpikir perempuan itu butuh waktu sendiri, untuk itu Gaza membiarkannya sejenak. Dia akan ke markas dahulu, menjernihkan pikirannya. Di parkiran basement, Gaza langsung menaiki motor sportnya. Dia membawa motor itu melaju keluar dari apartemen. Saat melihat ke kiri, rahangnya mengeras melihat 5 orang pria bertubuh kekar dekat mobil dan Sanum jatuh tidak sadarkan diri. Bajingan. Emosinya meledak-ledak. Mobil itu melaju kencang ke sana saat mereka hendak mengendong Sanum naik ke atas mobil. BRUM. Lepasin istri gue. Teriaknya murka. Gaza parkir di depan mobil itu biar tidak bisa lewat dan turun dengan gerakan cepat. Gawat, tuan muda di sini. Cepat bawa Nona Sanum masuk. Perintah salah satunya. BRAKH. 38. Gaza melempar marah helmnya ke kepala salah satu pria yang hendak menyentuh istrinya. Pria itu tersungkur ke badan mobil. Kalian sentuh istri gue, kalian mati. Matanya menatap mereka satu persatu dengan tatapan mematikan. Gaza mengamuk dari memukuli mereka habis-habisan. Bukan perkara sulit untuknya melakukan ini. BUKH. Satu lawannya tumbang begitu kaki Gaza menendang bagian kepala. BUKH. Satu lagi tersungkur kala tendangan Gaza keras ke dada. BUKH. BUKH. Mereka berjatuhan. Begitu yang lain berdiri dan ingin melawan, Gaza mendorong pria yang ada dekatnya hingga mereka kembali jatuh. Bilang sama papa. Sekali lagi dia berani coba bawa istri gue. Gue gak akan diam. Teriaknya. Memastikan mereka sudah tidak berdaya, Gaza berlari ke tempat Sanum. Tidak sadarkan diri. Dia membawa Sanum ke dalam gendongannya dan memeluk erat. Gaza menatap mata yang tertutup itu lalu berdiri, kaki panjangnya melangkah cepat memasuki apartemen kembali. Gaza tidak peduli keadaan motornya. Dia hanya peduli Sanum. Tatapannya tersirat kekhawatiran yang teramat dalam. Bagaimana mungkin dia melupakan hal sepenting ini? Sanum bisa saja diculik suruhan Sakaya. Dan Gaza malah mengizinkan Sanum berkeliaran sendiri. Gaza menyentuh tombol lift dan masuk. Dia menunduk menatap Sanum dengan helaan nafas berat. Sorry, bisiknya diakhiri kecupan di kening Sanum.
Entah apa jadinya jika dia tadi tidak keluar untuk memilih ke markas. Tiba di lantai apartemennya, Gaza memasukkan Sandi masih mengendong Sanum. Dia membawa Sanum ke kamar dan merebahkannya. Dia lalu duduk di tepi kasur dan mengusap lembut kepala Sanum. Sanum bangun. Tidak ada pergerakan. Cek. Apa yang mereka lakukan? Bius. Gaza mengambil ponselnya dan menghubungi dokter. Meminta Vian mencarikan dokter perempuan untuk Sanum. Setelah selesai perhatiannya kembali pada sosok itu. Dia mengambil tangan Sanum dan menggenggamnya. Ini yang gue takutkan, lo terluka karena berada di sisi gue. Tapi juga takut kalau pada akhirnya lo benar-benar pergi. Kenapa? Kenapa perasaan gue sesulit ini? Gue mau lo pergi tapi mulai nyaman. Sanum, apa boleh gue egois minta lo tetap bertahan sekalipun lo akan terluka? Dia menghela nafas berat lalu mengusap wajahnya gusar. Gaza menyadari, di hatinya ada perasaan yang tumbuh. Perasaan yang disertai akan perasaan takut. 39. Kehilangan. 40. Papa ngincer Sanum, Pak. Pria bersetelan jas itu terdiam sesaat. Dari balik kaca matanya dia menatap lurus Gaza yang mengusap wajahnya gusar. Saya rasa Pak Sakaya menginginkan kamu menemui dia dan balik, Gaza. Saya tidak bisa Pak Vian. Walaupun saya sekarang jago bela diri, di sana saya gak akan bisa apa-apa. Vian menghela nafas panjang. Pak Sakaya gak akan nyerah gitu aja. Kamu punya dua pilihan, temui Sakaya dan tanya apa maunya atau jaga istrimu agar Sakaya tidak melakukan tindakan bodoh. Keinginan Papa gak akan berubah, Pak Vian tahu sendiri keras kepalanya dia. Bagaimana jika saya carikan bodyguard untuk menjaga Nona Sanum? Gaza mendongak. Dia merasa itu pilihan tepat, karena bagaimanapun juga dia enggan menginjakkan kaki di rumah itu lagi. Sewa 2 orang. Tapi jangan terlalu dekat dengan istri saya. Dia tidak akan nyaman. Baik, saya akan perintahkan mereka berjaga dari jauh. Jangan sampai Sanum tahu dia sedang diawasi Pak. Kamu tenang saja. Gaza memberikan anggukan. Nona Sanum sudah tahu perihal luka di punggung kamu. Belum. Tapi dia sudah tahu sedikit tentang masa lalu saya. Tadi Elis datang dan memberitahu. Apa tanggapan Nona? Apa ada perempuan yang mau menerima masa lalu saya yang berantakan seperti Sanum? Kenapa dia bilang gak peduli masa lalu saya dan memilih bertahan? Vian menyunggingkan senyum. Itu artinya dia tulus dan kamu menemukan perempuan yang tepat. Apa pernikahan ini akan tetap kamu lanjutkan? Setelah dapat yang kamu inginkan, kamu akan menceraikan istri kamu. Gaza bergeming. Saya izin memberi saran sebagai seorang yang sudah menganggap kamu sebagai anak. Apapun keadaannya, pertahankan dan jangan lepaskan dia Gaza. Sanum bisa terluka, Pak. Walaupun saya yang menarik dia ke pernikahan ini, saya tidak ingin melibatkan dia dalam kehidupan saya yang seperti ini. Dia akan merasa sakit. Jangan berpikir kamu membawa luka bagi orang lain. Sanum bisa jadi obat bagi kamu. Mungkin kamu berpikir dia akan terluka, tapi kamu butuh dia di sisi kamu. Bukankah ini yang selama ini kamu butuhkan? Mata Gaza memerah. Saya tidak bisa mengorbankan perempuan sebaik itu untuk kebahagiaan saya. 41. Kamu bisa egois untuk memperbaiki hidup kamu Gaza. Nona Sanum menerima kamu apa adanya. Apalagi yang kamu pikirkan? Pak Vian tahu betul hidup saya. Kehidupan yang kamu terima bukan salah kamu Gaza. Semua karena papa kamu.
Kamu hanya mencari pelarian dari rasa sakit yang kamu terima selama ini. Kalau ada tangan yang terulur untuk membantu kamu ke jalan yang kamu inginkan, kenapa kamu tidak menerima saja? Lantas masa lalu saya akan benar-benar terkuak. Kamu tidak siap. Tidak ada salahnya mengakui kesalahan. Itu bisa menjadi awal mula kamu menebus semua dan memulai lagi dari awal. Gaza menghela nafas kasar. Dia memijat pelipisnya. Semuanya gak boleh terbongkar sebelum Gaza bisa menjatuhkan papa. Jangan terlalu berambisi akan balas dendam kepada Sakaya. Dia papa kamu.